Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ekonomi 3 sektor. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Anana Isna Suaiba dan kedua teman saya Yunia Cindy Octavia dan Muhammad Rizky Fajarudin. Materi yang kita bahas pertama, next. Slide selanjutnya. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah aliran-aliran pendapatan dan pembelanjaan dalam ekonomi tiga sektor. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian akan menimbulkan 3 jenis aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. 3 jenis aliran baru tersebut, yang pertama ada pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Yang kedua, pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Dan yang terakhir ada dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Pembayaran pajak tersebut menimbulkan pendapatan kepada pihak pemerintah karena pajak tersebut merupakan sumber pendapatan pemerintah yang utama. Yang kedua, pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Aliran ini menggambarkan nilai pengeluaran pemerintah ke atas barang-barang dan jasa yang diproduksi oleh sektor perusahaan. Dan yang terakhir ada dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga. Aliran ini timbul sebagai akibat dari pembayaran ke atas konsumsi faktor-faktor produksi yang dimiliki sektor rumah tangga oleh pemerintah. Pembayaran ini dibagi menjadi 2, yaitu pembayaran kepada sektor rumah tangga sebagai pendapatan kepada faktor-faktor produksi dan pembayaran pajak pendapatan perusahaan kepada pemerintah. Next. Materi selanjutnya adalah syarat keseimbangan ekonomi dalam 3 sektor. Syarat itu menimbulkan persamaan Y sama dengan E atau Y sama dengan C dan I tambah G. Dengan Y sama dengan agregat, E sama dengan agregat, dan G adalah pengeluaran pemerintah membeli barang dan jasa. Contoh soal dari persamaan ini adalah diketahui C sama dengan 60 ditambah 0,75 Y dan S sama dengan 0,25 Y dikurangi 100. Dengan I sama dengan 120, G sama dengan 60. Hitung Y keseimbangan. Ingat, persamaan C di atas untuk pajak tetap T sama dengan 40. Cara menjawabnya adalah dengan persamaan Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Kita tinggal memasukkan yang sudah diketahui tadi, yaitu C sama dengan 60 ditambah 0,75, dengan I sama dengan 120, G 60. Kita hitung Y sama dengan 0,75 Y ditambah 240, Y sama dengan Y dikurangi, kita pindah ruaskan karena Y-nya sama, jadi Y sama dengan 0,75 Y sama dengan 240, sampai akhirnya kita akan menemukan Y sama dengan 960. Next. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pajak yang ikuti pemerintah. Pajak iuran wajib Pajak adalah iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai pengeluaran kolektif guna meningkatkan kesejahteraan umum yang jelas. Jasanya tidak diterima secara langsung berdasarkan pihak yang menanggung, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.
berdasarkan pihak yang memungut, pajak negara dan pajak daerah, berdasarkan sifatnya, pajak subjektif dan pajak objektif. Efek pajak atas konsumsi dan tabungan rumah tangga. Dalam perekonomian yang telah mengenakan pajak, perhubungan di antara pendapatan disposibel dan pendapatan nasional dapat dinyatakan secara berikut. Pendapatan disposibel atau YD sama dengan pendapatan nasional atau Y dikurangi pajak. Pengeluaran pemerintah dan faktor-faktor menentukannya, proyeksi jumlah pajak yang diterima, tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai, pertimbangan politik dan keamanan. Masalah-masalah ekonomi dan kebijakan fiskal. Berikut adalah beberapa kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah guna mengatasi berbagai permasalahan ekonomi di bidang makro. 1. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ditempuh pemerintah dalam perpajakan dan pengeluaran pemerintah atau anggaran untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. 2. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang ditempuh pemerintah atau bank sentral dalam penawaran uang dan kebijakan suku bunga untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Contohnya, pemerintah menerapkan jumlah uang yang beredar di masyarakat dan peningkatan suku bunga bank. 3. Kebijakan segi penawaran. Kebijakan segi penawaran adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan sehingga barang dan jasa ditawarkan lebih banyak dan lebih murah. Contohnya, pemerintah memberikan subsidi kepada pengusaha kecil. 4. Kebijakan energi. Kebijakan energi adalah kebijakan dalam menggunakan energi seefisien, seoptimal mungkin, dan di dalamnya terdapat usaha penghematan energi. Misalnya kebijakan konversi minyak tanah dan gas LPG guna penghematan penggunaan bahan bakar minyak oleh masyarakat. 5. Kebijakan penetapan harga. Kebijakan penetapan harga adalah kebijakan dalam menentukan harga-harga pada tingkat tertentu pada komoditas yang menguasai hajat hidup orang banyak. Contohnya penetapan tarif dasar listrik oleh pemerintah. 6. Kebijakan neraca pembayaran. Kebijakan neraca pembayaran merupakan kebijakan yang digunakan untuk memantau keadaan neraca pembayaran guna mempengaruhi nilai tukar. Contohnya, larangan impor atau kuota produk tertentu dilakukan guna melindungi para pengusaha lokal dari sebuah produk asing. Kesimpulan, ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Pajak yang dipungut pemerintah dapat dibedakan menjadi beberapa cara. Cara yang pertama adalah membedakannya dengan cara pajak langsung dan pajak tidak langsung. Cara lain adalah pajak regresif, pajak proporsional, dan pajak progresif. Keseimbangan PN dapat ditunjukkan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan pengeluaran agregat, penawaran agregat, dan pendekatan suntikan bocoran. Multiplier dalam ekonomi tiga sektor dapat dibedakan kepada dua jenis, yaitu multiplier dalam sistem pajak tetap dan multiplier dalam sistem pajak proporsional. Jenis-jenis penstabilan otomatis yang utama adalah pajak proporsional dan pajak progresif, program asuransi pengangguran. Sistem harga minimum kebijakan fiskal diskresioner dilakukan dengan penambahan pengeluaran agregat pada waktu pengangguran mengurangi pada waktu inflasi. Saya kembalikan ke moderator. Itu adalah hasil dari diskusi kami.
Kami mohon maaf apabila banyak kekurangan, salah kata, mohon dimaafkan. Untuk pertanyaan kita diskusikan bersama. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.